Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Khairul Azam dengan NIM 233809033 dari Prodi PPKN. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul solusi dari berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas belajar dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran. Jadi belajar itu memiliki banyak cara ya. Jadi di sini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, pembelajaran harus dilakukan dengan cara-cara yang efektif agar para siswa paham akan materi yang disampaikan oleh gurunya. Efektivitas belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kondisi fisiologis dan psikologis siswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahannya. Jadi, dalam latar belakangnya ada dua faktor internal dan eksternal. Yang pertama ada faktor internal biologis. Biologis seperti kondisi fisik siswa, seperti kesehatan, dan psikologis seperti minat, motivasi, dan kondisi mental yang stabil. Kemudian ada faktor eksternal yang meliputi lingkungan keluarga, dukungan dan perhatian orang tua, lingkungan sekolah, kualitas pengajaran dan fasilitas, kemudian yang terakhir lingkungan masyarakat, interaksi sosial dan budaya. Kedua faktor itu mengoptimalkan dalam membentuk efektivitas pembelajaran siswa. Dalam solusi pertama, 1. Membuat suasana belajar yang nyaman. Di lingkungan sekolah yang kondusif seperti ruang yang tenang atau penggunaan musik dapat membantu siswa untuk fokus dan merasa lebih rileks saat belajar. Nah, dalam solusi ini, para siswa akan menemukan kenyamanan dan bisa lebih gampang untuk memahami materi yang diberikan oleh guru. Kemudian yang nomor 2 adalah mengatur jadwal belajar yang teratur. Disiplin dalam mengatur waktu belajar dan istirahat secara teratur membantu siswa menghindari kebiasaan belajar dadakan, meningkatkan pemahaman materi. Sebagai siswa, harus dapat mengatur jadwal sehingga para siswa akan lebih rajin dan dapat manajemen waktu yang baik sehingga proses belajar tidak terganggu oleh kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian yang terakhir nomor 3, menggunakan metode belajar beragam. Menerapkan berbagai metode seperti diskusi kelompok dan praktik langsung memungkinkan siswa menemukan cara yang paling efektif untuk memahami materi. Menggunakan metode belajar beragam dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan cara yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Berikut adalah beberapa metode yang dapat diterapkan, yaitu metode diskusi atau metode proyek. Mengajak siswa berdiskusi dalam kelompok untuk memecahkan masalah. Ini mendorong keterlibatan siswa aktif dan berpikir kritis, serta meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. Dengan menerapkan metode ini, proses belajar menjadi lebih dinamis dan menyenangkan serta dapat memenuhi beragam gaya belajar siswa. Diskusi kelompok siswa dan praktik langsung akan lebih dimengerti oleh siswa karena memberikan pengalaman nyata dan memudahkan siswa untuk mengerti materi yang disampaikan. Dengan praktik langsung, siswa akan melihat bagaimana proses-proses diskusi atau praktik langsung. Contohnya adalah guru otomotif harus memberikan praktik langsung kepada siswanya, karena kalau tidak ada praktik secara langsung, maka belajar materinya sulit dimengerti. Sedangkan saat para siswa mengasah skill yang diajarkan oleh gurunya, akan berguna untuk pekerjaan di masa depan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dengan menerapkan solusi ini, siswa dapat meningkatkan konsentrasi, pemahaman, dan hasil belajar secara keseluruhan. Penggunaan metode pembelajaran yang beragam sangat penting untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Misalnya,
Siswa dengan gaya belajar visual akan lebih mudah memahami informasi jika disajikan dalam bentuk gambar, diagram, atau video. Di sisi lain, siswa dengan gaya belajar kinestetik mungkin lebih efektif jika diberikan kesempatan untuk melakukan praktik langsung. Secara keseluruhan, efektivitas belajar merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor internal dan eksternal, serta pendekatan pembelajaran yang diterapkan. Dengan memahami dan mengoptimalkan faktor-faktor ini, seperti meningkatkan motivasi siswa, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta menggunakan metode pembelajaran yang sesuai pendidik dan orang tua dapat membantu siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka dalam proses belajar. Dengan demikian, perhatian terhadap faktor-faktor ini sangat penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan menyenangkan bagi setiap siswa. Dan itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya, mohon maaf kalau ada jarum yang patah. Jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa mengucapkan terima kasih untuk orang-orang yang menonton video PPT pendek ini. Saya mengucapkan terima kasih dan matur nuwun. See you.